Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpikir bisa, pasti bisa, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kami kedatangan seorang wartawan ulum berpengalaman, ya, Mr. Johan. Kita akan berdiskusi tentang pendidikan. Jadi menurut saya ada 3 kesalahan besar pemerintah, termasuk bangsanya. Artinya bangsa dan negara Indonesia itu 3 kesalahan besar dalam menyelenggarakan mengelola pendidikan. Yang pertama ada sekolah negeri diperbanyak ini. Dulu ini Kabupaten Cirebon hanya ada Sindang Laut dan Palimanan 2. Nah, itu. Sementara pegawai negerinya, gurunya itu tidak bertambah signifikan. Akhirnya yang terjadi gurunya sedikit, yang negeri itu PNS banyak dimulai oleh honorer, sehingga beban pemerintah untuk mengangkat mereka. Di pihak lain, terus ini poin 1 poin gitu. Baik. Ada 3 saya. Ya, lanjut aja dulu. Ya. Nah itu, dengan memperbanyak sekolah negeri itu, sekolah swasta mati. Ya, banyak yang kosong. Di sini ada SMA yang dulu seangkatan itu 12 kelas, sekarang 2. Dan ini saya kira umumnya terjadi di Indonesia. Baik. Nah itu harusnya pemerintah itu sedikit saja negerinya sebagai Ya. masternya. Betul. Nah itu. Jadi banyak runtutan masalahnya. Kemudian yang kedua, zonasi. Nggak tahu saya Jawa Barat saja atau Indonesia zonasi itu. Katanya sih Jawa Barat aja. Jawa Barat saja. Jadi Indonesia itu, bangsa Indonesia selalu banyak. Ketika zonasi dilakukan maka berbondong-bondong itu, ya. Kakaknya pindah. Nah itu kakaknya pindah ini, sehingga radius berapa itu sudah penuh, ya. Itu selalu ada aja untuk mengakali. Itu kalau diperiksa, wah banyak itu kasusnya. Nah, Betul. saya tidak menunjuk sekolah ya, ini supaya aman. Kemudian yang ketiga, pemerintah harus keberanian untuk menutup jurusan-jurusan jenuh, Mas. Dari SMK ya, gitu ya. Kemudian termasuk di kampus itu. Dulu saya salut sama Wardiman, Menteri Pendidikan, sebelum Pak Harto turun ya. Itu dia punya kebijakan 20% sosial, 80% eksakta. Karena eksakta itu lulusannya mampu membuat barang dan jasa yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk ekspor. Betul. Nah, gitu. Karena apa? Rumus daripada negara maju, kaya, makmur itu yang pertama, pengusahanya itu minimal 2%. Kemudian ekspor minus positif, artinya lebih banyak ekspor daripada impor. Menurut orang keluarga nih, kepala keluarga lebih banyak pendapatannya daripada pengeluarannya. Begitu bos. Oke. Itu diskusi yang sangat menarik ini, Kang HPS ini. Sekarang aktivitasnya luar biasa, tetap berkiprah, beramal saleh dan berdakwah melalui channel YouTube. Luar biasa, apresiasi buat Kang HPS. Terima kasih. Beliau guru saya juga sebenarnya, tapi ini dalam rangka diskusi, dalam kapasitas saya sebagai jurnalis atau mantan jurnalis ini. Sekarang saya juga ngajar tentang jurnalistik. Jadi kalau perspektif saya, Kang HPS, ada benarnya, ada tidak benarnya menurut pandangan saya. Jadi nanti kita diskusi yang harus ada yang ditolaknya, itu namanya diskusi. Jadi yang satu itu sekolah negeri berkecambah istilahnya ya. Banyak sekali. Sementara rasio jumlah lulusan tidak sesuai. Jumlah lulusan kan rumusnya adalah kenapa sekolah negeri itu dibangun? Nah, akhirnya timbul pertanyaan, apa ini hanya dalam rangka proyek fisik, proyek infrastruktur? Sementara kalau bicara tingkat lulusan kan sudah terdeteksi. Populasi memang banyak, tapi terutama di Cirebon ini minat untuk melanjutkan juga kan sedikit. Menurut data BPS, Kabupaten Cirebon yang menjadi domisili Pak Kang HPS ini lulus rata-rata hanya lulusan SMP kelas 2, itu belum berubah. Mau pakai IPM, parameternya MDGs juga sama. Kelas 2 ya? Ya, kelas 2 SMP. Jadi minat untuk melanjutkannya juga rendah, sehingga SDM-nya pun dari 27 kota kabupaten, Cirebon itu ya
urutan belakang terus ini. Ya. Indramayu, Cirebon itu Apapun. Sangat memalukan menurut saya ini. Pemerintah daerahnya perlu ngapain aja ini. Ya. Jadi ini untuk hal ini saya pikir benar. Ya. KHPS sekolah negeri ini kebanyakan swasta apalagi bermunculan. Sementara minatnya ya segitu-gitunya. Ya. Saya pikir pemerintah itu nggak jelas regulasinya mengenai perizinan sekolah swasta itu sendiri. Kita tahu perintis sekolah swasta itu udah jelas. Sekolah yang paling pertama berdiri itu ya cikal bakalnya antara lain ya sekolah dari kalangan Nahdlatul Ulama, sekolah-sekolah di bawah ormas besar ini, NU, kemudian Muhammadiyah, Al-Ihsan, Al-Azhar. Dari dulu segini-gini aja kan. Dan dinamikanya bagus kan. Tidak terlalu banyak. Ada taman siswa di Cirebon dan Nasional Perjuangan. Sekarang kan bermunculan sekolah swasta. Mohon maaf, bukan menjatuhkan kreativitas sekolah swasta dalam hal ini. Ketika terjadi supply demand tidak seimbang kan, akibatnya ada kena dampak nih. Walaupun sekolah senior sekalipun ya buktinya berguguran. Satu contoh misalnya SMA Muhammadiyah Tuparet, bayangkan kelasnya banyak sekali Dari 12 angkatan. Dari 12 sekarang tinggal 2 angkatan. Tinggal 2 angkatan. Sementara sekolah yang baru berdiri tidak terlalu lama di sebelahnya, saya nggak sebut nama, itu kelasnya banyak sekali. Tentu ini sebuah persaingan. Tapi kalau jumlah siswanya itu sudah jelas yang nongol yang bakal melanjutkan angkanya sekian, ya sama aja ini. Mohon maaf ya, pemerintah tidak bisa memproteksi. Sebab swasta itu kan tidak didanai oleh pemerintah secara umumnya, walaupun ada dana bos swasta atau sertifikasi, tapi hakikatnya kan dia berdikari. Dan ada kepedulian dari masyarakat untuk membangun negeri ini dari sektor pendidikan swasta itu sendiri. Jadi saya pikir kesalahan pemerintah adalah terlalu gampang mengeluarkan izin sekolah-sekolah swasta. Yang kedua, ini terjadi persaingan yang tidak sehat karena swasta bagaimanapun juga ketika bisnis oriented yang dikedepankan, dia akan mencari pola terkait perilaku-perilaku yang sesungguhnya terjadi pada lulusan-lulusannya. Sementara sekolah lama yang tidak berinovasi pasti akan tergerus dan kalah, apalagi programnya itu saja. Nah, saya pikir ini harus diberesin, Kang Pri. Nah, Andapun zonasi, saya tidak sependapat dengan Kang Pri, ini harus di zona-zona segala ya. Dan aturan ini bukan, saya justru tidak setuju dengan zona itu. Artinya Pak Pri kan tidak setuju. Perspektif saya berbeda. Kalau nggak diatur pola apa yang harus dilakukan, negara ini bingung juga. A, B, C, D ditempuh, passing rate. Nanti orang yang dekat rumah situ nilainya kurang, sekolahnya jauh di sana. Kan sekolah itu kan bukan nyari kecerdasan, dari pemerataan yang tadinya biasa saja ikut ke bawah pintar gitu loh. Pola-pola itulah yang saya pikir belum ketemu formulanya. Para ahli bingung sendiri itu. Jadi setuju dengan zonasi? Untuk urusan zonasi saya setuju. Karena apa? Cuma bagaimana kalau setuju nih, bagaimana mengatasi itu kecurangan itu, memindahkan orang ke sekeliling itu. Sebenarnya kalau dibuka tuh bisa itu ya. Kalau mau ketahuan, kan ada aturan di mana misalnya SMA 2 atau SMA 1, SMA 3, semua sebut. Semua kan menjadi favorit yang negeri-negeri itu. Mereka akan ngakalin dari setahun sebelumnya. Betul? Pindah kakak dan akhirnya lulus syarat. Saya pikir ini tidak bisa menjadi sebuah solusi. Nah, dan ikhtiarnya Pak RK ini kita juga apresiasi. Dalam hal ini wewenang SMA itu menjadi tanggung jawab gubernur sekarang ini kan, tidak lagi kepala daerah, bupati atau wali kota. Hanya plus minus ini ya tolong dibenahi lah kekarut-marutan ini. Sebab bagaimanapun juga ini membuka celah. Membuka celah bagi oknum-oknum kepala sekolah untuk, terutama dari SMA negeri itu, untuk membuat jalur khusus. Nah, ini juga harus dibenahi. Kemudian untuk jurusan
yang jenuh itu ditutup, saya pikir bagus itu ya. Dan sekarang itu sesungguhnya ada pemahaman yang salah di kalangan masyarakat. Saya dari sudut pandang jurnalis ya, itu masyarakat itu kalau ke SMK nanti siap kerja. Nah, karena itu pola pikir pemerintah juga yang salah. Ya. Padahal tujuan pendidikan itu sendiri apa? Memanusiakan manusia, ya. Bukan mencetak dia menjadi pekerja. Nanti itu alamiah, betul teknisnya di SMK belajarnya. Tapi apakah mental anak itu dihambat dengan kalian udah SMA nanti di pabrik aja? Itu kan salah. Harusnya ada penelusuran minat dan bakat di setiap sekolah. Ini kesalahannya, ini saya tidak setuju tuh dengan SMK itu. Akhirnya apa? Saking banyaknya orang yang di SMK semuanya, emangnya lapangan kerjanya sudah ready tuh. Akhirnya apa? Keahlian-keahlian yang sudah dipelajari pabriknya nggak ada, mau kerja apa? Sementara tidak dilatih entrepreneur. Entrepreneur itu mengebengkel atau bagaimana kan tidak terlalu kuat pendidikannya. Jadi ini salah kaprah ini. SMK ini doktrinnya salah kaprah. Kok hanya sebatas lulusan SMK siap kerja? Nggak bisa begitu dong. Harusnya anak itu diajarkan akhlaknya. Akhlaknya dibenerin dulu, sopan santunnya. Nah, kalau akhlaknya sudah benar, melaksanakan agamanya sudah benar, adab ke gurunya, ke orang tuanya sudah benar, otomatis dia akan berpikir dewasa bahwa tidak dikerja di pabrik pun nanti bisa saja dong, bisa saja. Jadi itu mungkin Pak. Saya sebagai jurnalis yang memang senang sekolah, saya 20 tahun sekolah resmi. Dan sekarang saya pun lagi menyelesaikan pasca sarjana tingkat akhir. Jadi ini bingung, pelajarannya kebanyakan juga. Ya, itu salah satu poin penting. Kebanyakan. Di Singapura cuma 5, kita 13. Kita tuh kebanyakan dicokoki yang enggak, ternyata di kehidupan nyata enggak perlu. Yang diperlukan di kehidupan nyata apa? Akhlak, adab, komitmen, dan skill. Skill itu memang harus dilatih dari sekolah. Nah, saya pikir dari 3 pernyataan ini tapi harus saya bantah itu soal zonasi itu. Saya pikir ada benarnya kalau tapi bilang zonasi ini menghambat. Nanti ngaturnya gimana? Kalau negara nggak ngatur salah. Kita juga tidak boleh serta-merta. Betul. Tidak serta-merta kita ngeritik pemerintah nggak ngasih solusi. Saya sangat memberikan solusi. Ini yang pertama ya. Sekolah negeri kebanyakan, jadi bikin seperti asrama pesantren. Nah, ketika yang di negeri itu sedikit, berarti kan ada ruangan yang kosong. Jadi yang pertama poinnya, sekolah negeri menerima murid sesuai dengan perbandingan guru dan murid. Ketika gurunya 50, maka dia muridnya sekian. Itu ada aturannya. Jadi saya kebetulan pengalaman seluruh SMK, SMA, kabupaten, SMP sudah saya kunjungi untuk pembinaan. Jadi saya tahu persis ini masalah-masalah itu. Nah, aspek pendidikan itu ada 3, psikomotorik, attitude, dan knowledge. Kalau kita tidak minat, tidak asrama, itu hanya ini aja knowledge-nya. Itu sekarang yang terjadi. Itu akhlaknya itu dibangun sangat efektif. Pola pesantren asrama itu harus cocok. Kita buktikan bahwa AKB itu orang yang tadinya di sekolahnya terbaik itu pasti sampai jenderal. Itu 90% titik kebenarannya itu. Jadi karena apa? Aspek 3 itu dinilai begitu. Kalau di sekolahnya biasa itu ya hanya knowledge aja, psikomotorik sama attitude-nya tidak teruji, tidak dididik. Tapi saya lebih tertarik untuk kasus di Kabupaten Cirebon ini, Pak. Dengan tingkat lulusan yang sangat rendah untuk SMA-nya. Sekolahnya banyak, tapi lihat sekolahnya apa, Pak? Apa terisi penuh? Fenomenanya itu di Cirebon kosong. Karena ya mohon maaf nih, negara ini gimana nih, pemerintah daerah ini karena kurang greget bagaimana mereka untuk minat naik jenjang lebih tinggi dari SMP naik ke SMA itu sangat rendah. Sekolah-sekolah di Kabupaten Cirebon. Jadi pemerintah Kabupaten Cirebon sangat bisa untuk mengatur. Harusnya bisa. Jadi misalnya begini, ditutup dulu moratorium, dipusat aja. Tidak ada lagi sekolah baru. Ini yang sudah ada yang dibenahi.
Gitu. Ini kan kasihan akhirnya yang udah adanya nggak bisa gajian kan gitu. Nah, itu kan problem baru akhirnya. Satu masalah besar ini PNS kalau guru nih, minimal pemerintah itu menggaji 6 juta sebulan Minimal. coba kalau honorer 3 juta itu udah besar sekali, yang real ini kan 300, 400. Kecuali saya ajukan jempol nih kepada Ridwan Kamil, honorer yang di negeri sekarang di atas UMR. Tuh. Oh, itu saya kira karya besar Ridwan Kamil. Dilihat Saya dari manapun partainya, siapapun kalau memang hebat. Seperti NTB itu gubernurnya dari UI itu, ya itu menyekolahkan 1.000 warganya ke luar negeri. Jadi sangat bagus gitu. Dan tidak terlihat kalau dan satu hal lagi sebenarnya ada program pemerintah yang baik sekali, Kartu Indonesia Pintar. Tapi lagi-lagi nih, yang terjadi Cirebon minatnya rendah sekali. Padahal negara itu era Pak Jokowi ini saya apresiasi untuk kalau baik saya katakan baik. Ya. Ini kenapa nggak diserap? Salah satu faktornya saya Itu pernah kenapa itu Pak? di SMP begitu ya. Itu sudah gratis, sudah apa, ternyata ada problem keluarga. Anak itu sebagai pencari uang. Betul. Jadi di Pleret itu sugi-sugi dah. Ya. Sekolahnya ke kota itu. Nah, Yang sangat minim itu ketika dia sudah digratiskan tidak sekolah juga, tidak mau sekolah karena untuk makannya saja itu tidak bisa. Betul. Ketika anak di sekolah kan tidak bisa makan. saya ingin jelaskan Pak, Ya. karena saya pengalaman saya di jurnalis itu hampir Ya. 15 tahun di Ya. Kabupaten Cirebon ini parah sekali memang. Walaupun sekolahnya ada gratis sekalipun, untuk berangkatnya nggak ada duit. Nah, Ada seorang kepala sekolah di sana sampai buatin itu apa namanya tuh odong-odong untuk ngangkutin sekolahnya. gitu ya. Di kawasan timur itu sampai untuk sekolahnya karena bosnya kan udah ditangguh. Iya. Nah ini harusnya pemerintah daerah, kepala daerah ini harusnya mikirin nih bagaimana sih rakyatnya makannya sudah oke. Ya. Tapi pendidikannya Iya. pendidikannya ini rendah karena mau sekolah aja untuk berangkatnya nggak ada duit. Kenapa? Daya belinya rendah. Nah itulah kenapa Cirebon Kabupaten terutama IPM-nya rendah. Faktanya memang ada generasi old man ini yang cukup banyak, tapi orang tuanya miskin. Nah itu. New man ini Yang cari duitnya anaknya. kan istilah new man ya, kita meminjam Bosman Mardigu. New man ini kan usia-usia di antara tapi di bawah 40 tahun ke bawah. Ya. Yang old man ini, yang ke atas ini, itulah orang tua mereka hidup miskin. Ya. Mereka mau nyekolahkan susah payah. Mungkin termasuk saya Ya. yang bisa lolos dari urusan-urusan begini. Salah satu contoh adalah warga Cirebon. Saya sendiri sekolah SMP lulus mau naik susah. Ya. Beruntung saya dipertemukan dengan seorang ulama yang luar biasa mengangkat saya seorang anak angkat dan sekolah. Tapi nasib saya beruntung, teman-teman saya banyak yang tidak beruntung. Ini harusnya ada sweeping atau sensus yang jelas dari kepala daerahnya untuk ngambilin mereka. Ini ada KIPL, kamu butuh berapa duitnya? Pak Desa yang ngurusin. Jadi sistem kepemerintahan ini belum jelas juga. Ya. APBD gede 4 triliun, tapi untuk bagaimana meningkatkan jumlah lulusan agar SDM-nya lebih baik itu tidak ada. Jadi sebenarnya solusi untuk mengisi kekosongan bangku-bangku SMA yang kosong itu nanti ada di kepala daerah. Kalau dianya berani, ambil sikap. Itu yang lulus SMA wajib sekolah. Kamu butuh duit berapa? Nah, saya mengapresiasi Pak almarhum Deddy Supardi waktu itu ketika menggratiskan SMP. Dan betul gratis kan. Dan Pak Deddy Supardi almarhum itu membuat terobosan luar biasa, walaupun ditentang akhirnya kenyataannya bisa gitu. Lalu naik ke SMA. Nah, tapi belum keburu habis dia jabatannya waktu itu. Jadi begitu Pak. Ini insya Allah menjadi catatan untuk eksekutif dan legislatif. Jangan hanya ngantor aja itu. Sementara capaian pendidikan jelek sekali, sangat jelek Pak. Satu hal yang menjadi masalah besar, kita itu tidak mengikuti Nabi. Meskipun pada waktu itu Nabi belum jadi, Muhammad belum jadi Nabi, umur 8 tahun itu sudah mencari duit Mas. Penggembala kambing itu filosofinya tinggi sekali tuh. Dia sudah mencari uang sejak umur 8 tahun. Nah ini tidak dikondisikan oleh keluarga. Dan saya lihat orang-orang yang berhasil itu sejak TK dagang. Hanya Agil, ya, kemudian Lalu Tanjung. Iya.
itu sudah terbangun entrepreneurship di dalam diri. Di Australia itu konon kabarnya jare. Sejak SD itu anak tuh senengnya apa? Yang bisa menghasilkan uang. Ngurus ayam ngurus, meskipun dijualnya ke pamannya, ke bibinya gitu. Ada jalan cerita Iya. untuk melatih mentalnya. Bahkan Putri Tanjung itu ya, kalau uang jajan itu rata-rata anaknya berapa? Bisa 1 juta. Itu dikasihnya dia cuma 500. Nah 500-nya harus cari dulu uang sendiri. Meskipun barang yang dibikinnya itu ibunya sendiri yang beli. Masya Allah, gitu. Baik. Oke dah. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi, berpikir bisa, pasti bisa, insya Allah. Allah Akbar. Sedang menit tuh, waduh 20.